Shalom. Kurang semangat. Shalom. Puji nama Tuhan. Saudara bersuka cita pagi ini, amin. Seberapa banyak yang kita merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan sepanjang minggu ini. Lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan kita. Saya jemput kita bangkit berdiri. Dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Kami datang di hadapan Tuhan pagi ini. Kami menaikkan ucapan syukur kami. Sebab kami berterima kasih. Sebab kasih dan kesetiaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang setia menopang kami. Engkau Allah yang setia menolong kami. Hingga saat ini Tuhan, kami bisa beroleh kekuatan untuk kami datang di rumah Tuhan. Sebab itu pagi ini Tuhan, kami rindu kami boleh memberikan hidup kami. Kami memberikan diri kami di altar Tuhan untuk kami memuji dan membesarkan nama-Mu sebagai bukti bahwa kami juga mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami, urapi ibadah ini Tuhan. Ambil alih ibadah ini mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Roh Kudus yang berkarya di tengah-tengah kami. Sebab kami tahu di dalam hadirat Tuhan ada pemulihan terjadi. Di dalam hadirat Tuhan ada mujizat Tuhan terjadi. Sebab itu Tuhan kami izinkan Roh Kudus berkarya di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang mendengar setiap seruan doa umat-Mu Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Bapa Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Kami mau tenang bersama dengan Tuhan. Bapa Kau mendengar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Sebab itu pagi ini, mari Dia Allah yang mendengar setiap seruan doa Bapak Ibu dan Saudara. Dari kasih-Mu lewati lembah kelam Tuhan, Engkau tetap menemani kami. Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku.
Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, mengalirlah di tengah-tengah kami. Mengalir penuhi setiap kami, Tuhan. Amin. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu. Sekali lagi, katakan, mengalir Tuhan, mengalir, penuhi setiap hati pagi ini Tuhan. Mari izinkan Roh Kudus berkarya di hati saudara. Izinkan Roh Kudus berkarya di tengah-tengah kita. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu. Kami rindu merasakan ketenangan bersama dengan Tuhan. Meskipun sekalipun Tuhan, badai hidup itu ada dalam setiap kehidupan kami. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, kami tahu Tuhan, kami tenang bersama dengan Tuhan. Sebab Engkau Allah yang setia menolong setiap kami. Ya Allah Bashandara. Rasakan kebaikan Tuhan, rasakan kehadiran Tuhan, menjamah tiap hati, memulihkan tiap hati, menyembuhkan yang terluka, membebaskan yang terikat. Ini kami umat-Mu. Ya Rabba Rabba Sanda Rabba
bersama dengan Tuhan. Amin. Sebab kuasa Tuhan ada di dalam kita. Sebab itu kita mau kalahkan musuh. Amin. Mari Bapak Ibu sama-sama bertepuk tangan. Yesus perkasa, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Tuhan kita itu perkasa, amin. Saudara sanggup melakukan perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Mari kita mau terus puji Tuhan, kita mau terus tinggikan nama Tuhan.
bangkitkan iman kita di dalam Tuhan. Tuhan kau perkasa, berdaya samanya kehendak-Mu sempurna. Tuhan kau perkasa, setia samanya menghidupku dan imanku. Tuhan kau perkasa, berdaya samanya kehendak-Mu sempurna bagiku. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Lebih meriah lagi buat Tuhan. Lebih lagi saudara. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan berikan persembahan kita untuk pekerjaan Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, aku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, aku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku.
Saya mau katakan buat Bapak Ibu yang saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang dalam kehidupan kita, Tuhan izinkan kita berada pada titik terendah dalam kehidupan kita. Bahkan itu sampai di batas kemampuan kita. Tapi kita mau nyatakan bahwa kita mau pegang firman Tuhan. Dia Allah yang berjanji menyertai saya dan saudara. Amin. Apapun yang terjadi, baik itu mungkin dalam rumah tangga kita, dalam usaha, pekerjaan kita, hidup pribadi kita. Mari kita mau belajar berserah pada ketetapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari saya jemput kita bangkit berdiri. Kita menyatakan pujian ini, bahwa Tuhan sanggup pulihkan kehidupan kita. Tuhan sanggup melakukan perkara yang ajaib dalam hidup kita. Mari kita mengangkat kedua tangan sebagai tanda berserah. Kau lebih tahu. Mari Bapak Ibu, Dia Allah yang lebih tahu yang terbaik buat kita. Dia sanggup. Ku Mari kita naikkan syukur kita hari ini. Saya berikan waktu beberapa menit ke depan. Mari naikkan syukurmu. Naikkan syukurmu. Sekalipun mungkin hari ini atau kemarin engkau mengalami sesuatu yang sangat engkau tidak inginkan. Tetapi Tuhan mau ada ucapan syukur. Mulai bersyukur sekarang. Haleluya. Haleluya. Mari bersyukur. Bersyukur. Haleluya. Bersyukur untuk pribadinya yang selalu setia, buat pribadinya yang selalu ada dalam hidup kita. Mulai bersyukur, mulai bersyukur, bersyukur. Haleluya. Bersyukur, bersyukur, bersyukur dengan segenap hatimu. Sibili dalam bayana seria. Haleluya. Yes, haleluya. Sibili dalam bayana. Bersyukur, bersyukur. Mari naikkan syukur
labaya sikira labaya. Itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Bahwa selalu ada ucapan syukur yang lahir dari hati kita yang paling dalam. Karena Dia selalu hadir. Karena Tuhan adalah harta yang paling terbesar dalam hidup kita. Tantangan, pergumulan, persoalan apapun, bersama dengan Tuhan, engkau pasti menjadi seorang pemenang. Engkau pasti mampu melewati itu. Tuhan mengizinkan bukan karena Tuhan benci, tetapi Tuhan mengizinkan itu supaya engkau mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupanmu. Engkau memulai bersyukur bukan karena persoalan, engkau mulai bersyukur karena ada Tuhan yang memegang tanganmu, ada Tuhan yang bersama-sama dengan engkau. Selalu saya ingatkan kepada jemaat bahwa Tuhan bukan hanya hadir ketika engkau diberkati, tetapi justru ketika engkau ada di titik yang terendah di dalam hidupmu, Dia ada, Dia setia di dalam kehidupanmu. Dalam nama Yesus Tuhan, biarkan setiap kami terbuka hari ini di hadapan hadirat-Mu. Tidak ada satupun hati yang tertutup, tapi semua terbuka untuk kebenaran firman-Mu. Biarkan firman-Mu Tuhan menjamah, melawat, mengubah, memulihkan. Bahkan kami percaya menyembuhkan setiap sakit penyakit kami. Kehadiran-Mu jauh lebih penting daripada apapun Tuhan. Itu yang kami inginkan. Oleh sebab itu berbicara ya Aba ya Bapa pada pagi hari ini. Berbicara kepada gereja-Mu. Berbicara kepada bait-Mu. Berbicara kepada anak-anak-Mu. Sebab perkataan-Mu Tuhan itu jauh lebih penting dari dalam kehidupan kami. Itu yang menentukan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami saat ini. Kami tidak izinkan pekerjaan iblis, tipu daya setan yang mencoba mengalihkan fokus pikiran kami kepada firman-Mu. Kami usir, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus Tuhan. Berfirmanlah di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Yes. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Sekali lagi shalom. Gimana kabar Bapak Ibu? Wah, selalu dahsyat luar biasa. Saya bersyukur jemaat Palu ini selalu luar biasa kabarnya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Hari ini kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini saya mau berbicara tentang pengenalan Allah yang benar, saudara yang dikasihi Tuhan. Berarti Bapak Ibu Saudaraku, ada banyak orang Kristen tidak mengenal Tuhan dengan benar. Nah, kenapa ini sangat penting, saudara yang dikasihi Tuhan? Karena tidak mungkin kita mengikuti, kita percaya kepada pribadi yang tidak kita kenal. Nah, mungkin ada orang yang mengikut Tuhan, tetapi mereka tidak kenal Tuhan dengan benar. Akibatnya mereka tidak maksimal di hadapan Tuhan. Dan anak-anak Tuhan, mungkin ini bukan lagi menjadi sesuatu yang penting, tetapi ini sesuatu yang penting. Karena kita banyak sekali melihat banyak orang-orang Kristen masih tinggal di dalam, kenapa mereka tidak mengenal Tuhan yang benar? Ya, buktinya apa? Masih banyak orang yang tinggal dalam sakit hati, tinggal di dalam kekecewaan. Ya, belum secara penuh mereka berserah kepada Tuhan. Belum secara penuh mereka memegang kebenaran firman Tuhan. Masih ada yang 50-50, masih ada yang saudaraku suam-suam kuku. Ini kenapa? Berarti ada sesuatu yang salah, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, kalau kita buka firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-12. Dalam kitab Roma pasal yang ke-12, di situ perikopnya berbicara tentang persembahan yang benar. Tetapi di sini bukan berbicara tentang saudara keuangan, ya, tetapi di sini berbicara tentang kehidupan saya dan saudara. Dan Alkitab katakan gini, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah.
itu adalah ibadahmu yang sejati, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa kita bukan hanya sekedar ibadah, tetapi Tuhan mau ibadah itu adalah ibadah yang sejati. Berapa banyak kita sudah banyak menyelenggarakan ibadah, tetapi berapa banyak kita menyelidiki bahwa ibadah yang kita selenggarakan itu adalah ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Dan Tuhan katakan ibadah sejati itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan Alkitab pula katakan kepada kita, nah saya suka Alkitab ini saudara. Bukan cuma saudara, dia memberitahukan jalannya bagi kita. Ya, Alkitab itu memberitahukan isi hatinya Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ibadah yang bagaimana, selera yang bagaimana yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Bukan selera kita, bukan kehendak kita, bukan maunya kita. Yang dikatakan saudaraku bahwa ibadah yang sejati adalah ibadah yang disertai dengan kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Dikatakan tadi Bapak Ibu Saudara bahwa hendaklah kamu memberikan hidupmu. Bukan cuma sekedar hidup yang bagaimana, hidup yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Jadi pertanyaan, apakah kita sudah benar-benar memberikan hidup kita sepenuhnya? Bukan cuma sekedar hidup, tapi hidup yang betul-betul kudus. Berkenan di hadapan Tuhan. Dikatakan tadi, saudara yang dikasihi Tuhan. Persembahkanlah hidup yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Nah, kenapa orang-orang kadang-kadang tidak mau mempersembahkan ini kepada Tuhan hidupnya? Karena mereka kadang-kadang masih ragu. Kenapa mereka ragu? Kenapa mereka tidak percaya? Kenapa mereka tidak menyerahkan 100% hidup mereka? Berpegang teguh kepada hidup mereka. Kepada Tuhan. Masih ada sedikit kompromi. Masih ada sedikit ya jatuh-jatuhnya dan sebagainya. Ya ada jatuh yang memang kita masih manusia. Tetapi ada memang yang saudara yang dikasih Tuhan karena sudah memang disengaja Bapak Ibu Saudara. Kenapa hal ini terjadi saudara? Karena pengenalan akan Tuhan. Itu tidak mendalam dalam kehidupan kita. Jadi jemaat ketika mereka tidak mengenal Tuhan mereka dengan benar. Mereka ibaratnya seperti bangsa Israel, saudaraku, di tengah padang gurun, saudaraku. Ya, mereka menjalani hidup, saudara yang dikasih Tuhan, sedikit bersungut-sungut, sedikit apa yang terjadi di dalam kehidupannya, kecewa, sedikit khawatir dalam kehidupannya. Bahkan tidak sedikit, saudaraku yang dikasih Tuhan. Orang-orang Kristen sebenarnya di dalam hidup mereka, di dalam hati mereka, tidak mempercayai Tuhan. Makanya Tuhan bilang, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku itu masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi Tuhan akan berterus terang. Banyak nanti Tuhan bilang, sorry saya gak kenal kamu. Kenapa? Kenapa dia tidak kenal? Karena kita tidak mengalami yang namanya pengenalan yang sebenarnya. Kalau para teolog bilang, kita tidak ginosko dengan Tuhan. Tidak ada pengalaman kita yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Bahkan Tuhan bilang kepada bangsa Israel, kamu sendiri yang menolak pengenalan itu. Saudara, seperti Paulus katakan, ini zaman kemurahan. Kemurahan luar biasa, saudaraku. Di mana kesempatan bagi kita gereja Tuhan. Bukan cuma sibuk ya memikirkan COVID, memikirkan saudaraku yang di hal-hal yang sebenarnya bukan esensi yang sebenarnya yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ya, segala rupa yang kita mau bicarakan padahal bukan itu inti yang Tuhan mau. Itu cuma kita menghabis-habiskan waktu. Bagaimana kalau waktu yang Tuhan berikan ini kesempatan yang
Tuhan berikan dalam kehidupan ini kita pakai untuk betul-betul mengenal Kristus dengan benar dalam kehidupan kita. Artinya hati kita betul-betul saudaraku terikat dengan Kristus. Kenapa? Karena kita mengenal Dia. Jangan sampai saudara dikatakan orang Kristen, dikatakan orang percaya, tapi sesungguhnya saudara tidak mengenal Tuhan itu. Saudara tidak mengerti betul-betul tentang Tuhan itu. Sebab Alkitab katakan di sini kita harus mengerti kehendak Tuhan. Jangan pura-pura tidak mengerti. Jangan kita pura-pura. Sebenarnya kita tahu yang Tuhan mau. Sebenarnya kita tahu, oh ini yang Tuhan kehendaki. Tetapi kita menolak untuk melakukan itu, saudara. Fokuslah hari ini. Saya mau bilang, kalau engkau fokus dengan ini, pengenalan yang lebih lagi dalam Tuhan, engkau akan menjadi pribadi yang kuat. Kalau hari ini kita cuma berfokus kepada keadaan situasi, justru kita akan menjadi takut, kita akan menjadi khawatir di dalam kehidupan kita. Ada dua hal yang Tuhan mau, saudaraku. Dalam pengenalan akan Tuhan, Bapak Ibu, kita mengenal Tuhan yang pertama itu melalui kebenaran firman-Nya. Yang hari-hari ini saya percaya sangat melimpah bagi kita orang percaya. Ya, bagaimana firman Tuhan begitu luar biasa diberitakan hari-hari ini di mana-mana, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, kalau hari ini kita tidak lagi suka, tidak cinta membaca firman Tuhan, ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya dalam kehidupan kita. Kalau hari ini kita tidak lagi tertarik dengan khotbah, kita tidak tertarik lagi dengan kita membaca firman Tuhan, maka ada sesuatu yang pasti salah dalam kehidupan kita. Bukan persoalan, kok pendeta ini lagi, saya hari ke sana kok ini lagi. Ya mungkin hari itu Tuhan mau berbicara tentang engkau. Mungkin hari itu, contoh mungkin tentang pengampunan. Kok saya ini selalu mendengar tentang pengampunan. Mungkin engkau belum mengampuni dengan benar. Mungkin engkau cuma memaafkan 50%, tapi engkau tidak betul-betul mengampuni dari dasar hatimu. Nah, ada banyak orang Kristen tidak mau lagi dengar firman Tuhan. Tidak mau lagi meresponi kebenaran firman Tuhan. Nah, ini salah satu tipu daya kuasa-kuasa kegelapan hari-hari ini, bahwa jangan sampai mereka baca firman. Jangan sampai mereka baca, mereka percaya, mereka pegang firman. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Matius 7, saudaraku katakan ayat 21, kalau saudara baca di situ tentang dua macam dasar, saudara akan menemukan bahwa di situ bukan cuma kita melakukan, saudara ya, tapi di situ mendengar firman Tuhan dengan benar, meresponi dengan benar firman Tuhan itu, menangkap firman Tuhan itu dengan benar. Ketika kita membaca, betul-betul kita baca, sungguh-sungguh kita baca, karena kita membutuhkan, bukan hanya sekedar rutinitas. Ya, bukan hanya sekedar rutinitas, tetapi itu betul-betul menjadi kebutuhan kita. Ya, jangan saudara pikir bahwa saya sudah orang Kristen sudah puluhan tahun, jadi semua Alkitab tidak usah lagi dibaca. Itu semua sudah ada di luar kepala. Jangan Bapak Ibu. Tetapi marilah kita mulai menjadikan ini gaya hidup kita sebagai orang-orang percaya untuk membaca. Saya percaya bahwa setiap kita membaca Alkitab dengan hati, sikap hati yang benar, bahwa kita butuh suara Tuhan. Amin. Kita butuh suara Tuhan hari-hari ini, saudara. Kita butuh suara Tuhan yang menuntun kita. Seperti Musa berkata kepada Tuhan bahwa Tuhan, kami tidak akan pernah mau melangkah tanpa Engkau menyertai. Kita butuh suara Tuhan hari-hari ini. Yang menguatkan kita. Yang membuat jiwa kita kuat. Yang membuat hati kita kuat, saudara.
Kita sudah cukup banyak mengkonsumsi suara-suara, mungkin televisi, berita-berita COVID dan sebagainya yang menakutkan. Tetapi hari ini Tuhan mau, Tuhan rindu bahwa saudara punya hati, punya kerinduan untuk mau mendengarkan suara Tuhan. Mau saudaraku dituntun oleh Tuhan. Tuhan akan lakukan kepada gereja. Bukan cuma gereja yang besar. Kalau gereja itu mungkin kecil, sederhana. Tapi gereja itu punya kerinduan untuk dituntun Tuhan. Maka gereja itu akan dituntun oleh Tuhan. Tuhan butuh itu, saudara. Kadang-kadang kita sudah baca Alkitab bukan karena kita butuh. Bukan karena kita rindu Tuhan. Apalagi yang kau mau Tuhan. Apalagi yang kau mau kerjakan di dalam hidupku. Tapi kadang-kadang cuma sekedar rutinitas, saudaraku, yang dikasih Tuhan. Padahal Alkitab adalah isi hatinya Tuhan. Yang Tuhan mau curahkan kepada gereja Tuhan. Supaya dalam hidup kita ini yang banyak penuh dalam hidup kita ini bukan suara-suara daging, bukan suara-suara dunia. Karena banyak orang Kristen lebih senang dengar suara-suara dunia, saudara, daripada suaranya Tuhan. Kenapa kita tidak bisa mendengar suaranya Tuhan? Kenapa? Karena hati kita yang pertama tidak membutuhkan Tuhan. Kita sudah merasa diri benar. Kita sudah sombong di hadapan Tuhan. Kalau hati kita merendah, ya Tuhan, saya baca firman karena saya butuh Tuhan. Dia akan berbicara dalam kehidupan kita melalui firman-Nya. Alkitab berkata, saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa saya percaya jemaat ini sudah mengetahui Tuhan menciptakan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada dengan firman-Nya. Makanya sampai hari ini firman Tuhan itu mau dihujat orang, mau dikatakan palsu, mau dibakar, mau diapapun, Alkitab tetap ada sampai hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan. Itu membuktikan bahwa di dalam firman Tuhan ada kuasa yang begitu luar biasa. Marilah kita anak-anak Tuhan mulai untuk punya hati untuk ini, mau membaca ini lagi, saudara. Ini adalah dibanding saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa saya percaya bahwa kita punya banyak kebutuhan setiap hari. Kita mungkin harus kerja, kita mungkin harus ini dan sebagainya. Ada sesuatu yang mungkin hari ini saya harus kerjakan lebih penting, mungkin kuliah atau pekerjaan dan sebagainya. Maukah kita memasukkan agenda yang paling penting dalam hidup kita, membaca kebenaran firman Tuhan? Supaya kita ini melatih kita untuk peka dengan suara Tuhan. Karena suara jiwa kita dengan suara Tuhan itu beda-beda tipis. Tapi ketika kita melatih untuk membaca, karena saya percaya suara Tuhan itu tidak akan pernah bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Selalu saudaraku sama. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi ketika orang yang rajin baca, betul-betul saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika ada pendeta yang, orang Makassar bilang pitikana-kanai. Gitu. Sembarangan dengan mengucapkan firman Tuhan. Maka ada radar saudaraku. Wah ini berbeda ini. Apalagi kalau orang bernubuat, ya kan? Nah ini repot. Pernah satu kali di Polowali saudara, ada satu pendoa datang ke pastori. Bayangkan nubuatnya itu saudaraku luar binasa. Ini repot. Apalagi kalau orang sudah bilang, oh saya punya karunia nubuatan. Ini kalau orang bilang gitu, radar saudara harus sudah mulai jalan ini. Dia nubuatkan begini, Bapak Pendeta Melki, kamu harus keluar dari pastori ini. Kalau tidak kamu akan bercerai. Ya Tuhan. Ada lagi yang nubuatannya, kamu harus menikah dengan saya. Ini suara Tuhan. Ini betul loh saudara. Bahwa kalau hari-hari ini kita tidak peka dengan suara Tuhan. Orang Makassar bilang, pite yoyomo. Ya kan, iya saja. Karena siapa yang bicara? Hamba Tuhan. Makanya kita harus
Saudara, ketika kita membaca firman Tuhan, itu melatih kita, saudara yang dikasihi Tuhan. Bahwa ini yang seperti inilah. Jangan kita seperti Hawa yang gampang ditipu oleh iblis. Padahal bukan sebenarnya seperti itu dengan suara Tuhan. Tidak seperti itu firman Tuhan yang Tuhan katakan kepada Adam, saudara. Yang kedua, Tuhan berbicara melalui persoalan dan pergumulan, saudara. Kadang-kadang kita menolak untuk hal-hal seperti ini. Kita cuma mau menerima seperti Ayub. Katakan kepada istrinya, kenapa cuma hal-hal yang baik engkau mau terima, tetapi bukan hal-hal yang buruk. Manusiawi kita, kalau kita kadang-kadang gini, saya tidak mau yang buruk, saya maunya yang baik-baik saja. Tetapi kadang-kadang justru yang baik-baik itu yang justru menyengsarakan kita, saudara. Contoh kalau orang cuma maunya makannya yang enak-enak terus, akibatnya pasti cepat kembali ke rumah Bapa. Iya toh? Jangan, saudara, masih banyak yang perlu kita lakukan untuk Tuhan. Ya, kita menolak, Tuhan bilang. Ya, kita menolak apa yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Inilah saudara bahwa kita kadang-kadang berpikir bahwa apapun yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, yang ini boleh, yang ini tidak boleh. Tapi saya percaya bahwa semua tanpa terkecuali, saudaraku, yang Bapa izinkan dalam hidup kita, itu adalah yang terbaik. Amin. Itu yang paling terbaik. Karena yang merancang kita, yang membuat hidup kita ini, saudara, adalah Tuhan. Jadi dia yang paling tahu apa yang paling terbaik dalam hidupmu. Bagi kita mungkin yang terbaik, kalau hidup ini lurus-lurus saja, tidak ada persoalan, tidak ada tantangan dalam hidup saya pasti sungguh-sungguh sama Tuhan. Siapa bilang? Justru ketika kita dalam zona nyaman, ketika kita justru tidak ada persoalan, tidak ada pergumulan, justru saudara di situ gereja Tuhan, pasti akan orang bilang tak tidur. Semoga tidak ada yang tak tidur dalam gereja ini. Kalau ada bertobat. Nah ini yang paling repot saudara. Kalau gereja itu sudah tertidur, bagaimana meresponi apa yang Tuhan mau. Kita menolak untuk dibentuk, kita menolak saudaraku untuk didobrak hati kita oleh Tuhan. Kita tidak mau yang namanya proses, kita tidak mau itu. Padahal saudara, melalui itu Tuhan berbicara dalam kehidupan kita. Gereja Tuhan kalau hari ini, makanya Tuhan bilang kepada bangsa Israel, engkau sendiri yang menolak pengenalan itu. Bukan Tuhan yang tidak mau, tapi kita yang menolak itu. Makanya dalam hal itu Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Justru di dalam banyak pembentukan banyak di dalam proses-proses yang Tuhan izinkan, banyak kali orang Kristen berkata, saya baru tahu Tuhan dalam hal itu. Bahkan Ayub berkata, bukan dari apa kata orang aku mendengar Tuhan lagi tentang Tuhan, tetapi aku sendiri. Ini kerinduan Tuhan. Bukan lagi engkau menjadi penonton mujizat. Engkau cuma nonton kesaksian. Engkau cuma dengar kesaksian. Bagus ya, luar biasa ya tuh. Itu orang itu bersaksi. Dia mengalami ini itu. Dia mengalami hadirat Tuhan. Dia dipulihkan dan sebagainya. Tuhan tidak mau seperti itu, saudara. Itu bukan kehendak Tuhan. Tuhan tidak mau engkau menjadi penonton. Tetapi Tuhan mau engkau mengalami apa yang Tuhan tulis dalam firman Tuhan. Amin. Berhenti untuk menjadi, cukuplah saya jadi penonton aja. Cukuplah saya jadi penonton. Cukuplah saya cuma mendengar. Tapi Tuhan mau dengarkan, tangkap ini dengan rohmu. Tuhan mau engkau mengalami itu. Engkau mengalami itu. Dan engkau berkata sendiri dengan mulutmu. Engkau sendiri yang bersaksi kepada banyak orang. Engkau sendiri bersaksi menunjukkan kepada banyak orang bahwa Tuhan yang aku sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang luar biasa. Kalau ini kita tidak terapkan dalam hidup kita,
sangat berbahaya, saudara. Kitab Mazmur itu berisi bukan hanya omdo, omongan doang. Tapi kitab Mazmur itu berisi bagaimana sang pemazmur itu mengalami Tuhan dalam hidupnya. Jangan berani kita mengatakan saya anak Tuhan, tapi kita nggak kenal Tuhan dan kita tidak mengalami Tuhan. Jangan, sangat disayangkan sekali kalau hari-hari ini kita cuma hanya mengatakan diri kita anak Tuhan, tapi kita tidak mengalami apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Karena saudaraku, orang-orang di luar sana itu butuh bukti. Bukan cuma omongan. Butuh bukti, betul enggak? Karena hari-hari ini orang mau mencari siapa itu Tuhan yang benar. Siapa itu Allah yang benar. Siapa itu Yesus. Kenapa kau percaya Yesus? Kenapa kau betul-betul memberikan hidupmu kepada Dia? Ini menjadi pertanyaan dalam hidup kita. Kalau kita lihat di dalam Mazmur 103, coba kita buka. Mazmur 103 ayat yang ke-8. Sedikit lagi ya, saudara, saya selesai. Dikatakan di situ 8 sampai ayat ke-11. Ini berbicara tentang sifatnya Tuhan. Supaya kita enggak mudah ditipu dengan kuasa kegelapan, saudara yang dikasihi Tuhan. Dikatakan Mazmur 103 ayat yang ke-8, Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Saudara tahu? Mau apapun yang Dia izinkan terjadi dalam hidup kita, mau itu betul-betul berat, mau itu betul-betul seperti kata worship leader tadi, sudah di luar batas kemampuan kita. Tapi saudara perlu tahu, sifat penyayangnya, saudaraku, ya, Dia katakan Tuhan adalah penyayang dan pengasih, itu tidak berubah. Sekali lagi, ini yang kau harus fokuskan dalam hidupmu. Bukan apa yang kau hadapi hari ini, tapi fokus kepada janji Tuhan ini. Dia adalah pribadi yang penyayang dan pengasih. Jadi apapun yang Dia lakukan dalam hidup kita, bahkan Dia mengambil mungkin orang-orang yang kita sayangi dalam kehidupan kita, tetap di dalamnya mengandung kasih sayang. Tetap Dia mengasihi kita. Nah, kan tidak sedikit orang kan marah ketika mungkin orang tuanya diambil Tuhan. Orang yang dia kasih diambil Tuhan. Dia marah. Kenapa Tuhan seperti ini? Ternyata latar belakang lagu yang tadi kita nyanyikan itu, saudara, penyanyinya itu sempat kecewa dengan Tuhan. Karena saudara kembarnya itu kan diambil oleh Tuhan. Nah, kalau kita nggak berfokus kepada ini, bahwa di dalam tindakannya itu ada kasih sayang. Ada cinta kasih, saudara. Kalau dia hari ini mungkin membuat omset perusahaan kita mulai turun, mulai ini. Mungkin usaha kita mulai bagaimana. Itu bukan karena Dia tidak sayang kepada kita. Justru Dia sayang. Akhirnya kita mulai lagi, saudara, bergumul. Mulai lagi kita berdoa. Mulai lagi kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, banyak anak-anak Tuhan cuma yang baik ketika Tuhan baik, diberkati dan sebagainya. Tuhan itu baik. Oh, gampang, orang lain pun bisa bicara seperti itu. Tapi bagaimana kita bisa mempercayai Dia waktu Dia mengizinkan sesuatu yang tidak mengenakan, dan kita tetap percaya dan katakan begini di dalam dasar hati kita, Engkau tetap Tuhan yang baik. Dikatakan penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Saudara, ini bukan cuma satu-satu Dia kasih kepada kita, tetapi Alkitab katakan berlimpah kasih setianya. Di mana lagi kita mau dapat pribadi yang seperti ini? Dia sudah sayang kita dan Dia setia dalam kehidupan kita. Sekalipun Dia tahu bahwa kita kadang-kadang tidak setia di hadapannya. Ini yang membuat kita mengasihi Dia. Kenapa? Karena begitu luar biasanya pribadi Tuhan itu dalam hidup kita. Nah, kalau orang-orang Kristen hari-hari ini tidak mengenal, tidak betul-betul percaya dengan sifat Tuhan ini, sungguh rugi, saudara. Bahkan dikatakan, saudaraku, ini luar biasa.
Ayat yang ke-9, tidak selalu ia menuntut. Jadi Tuhan gak nuntut ya. Jangan saudara tiap bulan, Tuhan menuntut perpuluhan. Enggak saudara. Tuhan gak nuntut. Lakukan itu dengan segenap hati. Amin. Jangan karena terpaksa. Tuhan gak pernah menuntut. Tidak ada Alkitab katakan dia menuntut saudara. Sampai hari ini tidak ada ayat yang mengatakan dia menuntut kita. Bahkan dia memberikan apa? Pilihan. Kebebasan. Bahkan ada orang yang saudaraku bukan berarti kita harus lakukan ini. Dokpi gereja dan sebagainya. Apa kasih setia Tuhan berubah? Apa sifatnya berubah? Tidak. Dia tetap menuntun dia. Membawa dia untuk sempat kembali lagi kepada jalannya Tuhan. Saudara. Dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Kalau hari ini saudara buat salah. Besok buat salah. Terus saudara dapat hukuman. Oh, itu karena saya begini. Berarti saudara, Tuhan itu gak mendendam kepada saudara. Kalaupun hari ini saudara berbuat dosa, terus saudara dapat dampak itu bukan karena Tuhan, itu kesalahan saudara sendiri. Jadi jangan salahkan Tuhan, saudara. 10, tidak dilakukannya kepada kita. Ini luar biasa. Setimpal dengan dosa kita. Kalau Tuhan mau mengukur dosa kita ini saudara, mungkin kota Palu ini tidak muat. Banyak dosa kita. Makanya saya mau bilang, jemaat Tuhan, para diaken, jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Jangan hitung-hitungan berkat kepada Tuhan. Lakukan itu, karena kita tahu, hidup kita dikasih pun tidak akan pernah bisa membalas kebaikan Tuhan. Jangan hitung-hitungan, saudara. Ya, Om bersaksi ada pemuda yang kalau untuk pekerjaan Tuhan, saya siap lakukan. Ini luar biasa, saudara. Memang kita harus seperti itu punya prinsipnya, saudara. Dan dikatakan di ayat ke-11, tetapi ini luar biasa. Setinggi langit di atas bumi. Demikian besar kasih setianya atas orang-orang yang takut akan dia. Kalau ada yang bisa ukur dari bumi ke langit, di tempat ini engkau pasti bisa mengukur kasih setia Tuhan dalam hidupmu. Makanya kenapa kita harus bersyukur setiap hari? Karena dia setia dalam hidup kita. Kenapa kita harus bersyukur sekalipun dalam pergumulan? Itu mengajar kita supaya kita berfokus kepada dia. Saudara, kasih setianya mau sampai kapanpun, saudara. Begitu luar biasanya Tuhan kepada saya dan saudara. Begitu istimewanya Tuhan kita di hadapan Tuhan, saudara. Sehingga dia katakan tidak bisa diukur kasih setia Tuhan bagi kita. Masihkah kita mau bersungut-sungut? Masihkah kita mau marah kepada Tuhan? Masihkah kita mau mungkin punya rencana untuk saya tidak mau lagi pergi gereja? Justru saya mau bilang gini. Ketika engkau di luar Tuhan, justru itu musibah yang paling terbesar di dalam hidupmu. Mari mulai lagi introspeksi kekristenan kita hari ini. Betul gak saya kenal Tuhan saya? Ataukah hari-hari ini cuma sekedar mengenal, sekedar tahu. Saya cuma sekedar datang ke gereja dan sebagainya. Kalau hari ini engkau punya pergumulan, engkau punya persoalan yang begitu berat, mari mulai fokus kepada pribadinya. Fokus mulai kembali kepada janji-janjinya. Bahwa sampai kapanpun, kitab Ibrani katakan begini, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Berarti tidak pernah sedetik pun Tuhan meninggalkan saya dan saudara. Makanya firman Tuhan ini ketika kita mengaminkan, ketika kita betul-betul simpan di dalam hidup kita, menjadi suatu kekuatan yang luar biasa dalam kehidupan saya dan saudara. Oleh sebab itu mulai hari ini kita mulai mau mengenal Tuhan lebih lagi, saudara. Kita mau punya kerinduan, kita mau saudara punya semangat kembali untuk, ya Tuhan, saya mau mengenal lagi engkau. Melalui kebenaran, melalui
proses-proses yang Tuhan izinkan, tetap bersyukur. Karena di balik proses itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan dijadikan bejana yang indah. Bukan di depan manusia, tapi terlebih di hadapan Tuhan. Saya percaya bahwa ketika kita melakukan ini, saya percaya hidup kita menjadi hidup yang luar biasa. Saudara. Amin. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu. Saya mau kita angkat lagu Di Tengah Ombak. Yesus perhatikan. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Yesus perhatikan. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan.
Tidak penting orang tahu, yang penting Tuhan tahu pergumulan. Kira lama ya. Oh, ya lama ya nanas. Kira lama ya. Kira lama ya nanas. Kira lama ya nanas. Haleluya. Kira lama ya se. Tuhan, aku berdoa buat orang-orang yang dalam pergumulan hidup saat ini. Hamba-Mu berdoa buat orang-orang yang saat ini berbeban berat, yang ada di dalam ruangan ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bawa fokus hidupnya kembali kepadamu. Biar dia cuma berfokus kepada Tuhan hari ini, bukan berfokus kepada keadaan. Tuhan tolong angkat beban itu Tuhan. Tuhan tolong pegang tangannya Bapa di sorga. Sehingga dia mampu melewati itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hari ini dia boleh mengenal Engkau lagi Tuhan. Dia boleh tahu tentang firman-Mu. Dan dia boleh Tuhan mengandalkan Engkau di dalam kehidupannya. Terima kasih ya Bapa di sorga. Sebentar kami akan melakukan perjamuan suci. Mengingatkan kembali kami akan kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Saya mengundang dengan kasih Kristus semua para pelayan perjamuan suci. Tuhan memberkati kami, Tuhan menguduskan kami, para pelayan-pelayan-Mu Tuhan pada hari ini. Kami percaya ada kuasa di dalam tubuh dan darahnya Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Punya beban berat hari ini, diberi kelegaan oleh Tuhan. Pujilah nama-Mu ya Bapa, berkati roti dan anggur, bahkan kami semua yang mengambil bagian dalam pelayanan ini. Tuhan berkati dan kuduskan kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Yesus perhatikan tiap tetesan air
pencobaan hampir terhilang, tujuan arah hidupku bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yang sudah dapat, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang. Haleluya. Yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan, Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Dia mengenal hatimu yang Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Mari angkat roti itu lebih tinggi dari kepala, saudara. Kami berterima kasih dan bersyukur buat kesempatan ini, di mana kami boleh kembali mengingat akan kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Kau sudah mau mati bagi kami, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita mau makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan itu. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita mau minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari mengucap syukur Bapak Ibu. Berterima kasih. Berterima kasih untuk semua yang Tuhan lakukan. Percayalah hari ini, tidak ada dosa yang tidak diampuni Tuhan. Dia sudah mengampuni engkau. Dia sudah memulihkan engkau saat ini. Bahkan percayalah, penyakitmu disembuhkan Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa di sorga. Terpujilah namamu. Mari angkat tangan kita semua. Bersama dengan sidang jemaatmu kami mengangkat tangan. Kami mau memberkati kota Palu tercinta. Turunlah berkat atas kota Palu Tuhan. Kedamaian, kemakmuran diberkati kota Palu dalam nama Yesus. Kerinduan kami, kemuliaan Tuhan lebih lagi dinyatakan atas kota Palu. Banyak orang-orang bertobat, banyak orang-orang dipulihkan, banyak orang-orang datang kepada Tuhan.
nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Diberkatilah kota Palu, diberkatilah usaha kami, diberkati rumah tangga kami, diberkati pelayanan kami, apapun disentuh tangan kami, Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan, amin.